Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anis Nurhaliza, NIM 18 dari Pendidikan Kimia 2017A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang kimia oksigen dan juga kaitannya dengan Islam. Sebelum membahas tentang oksigen lebih dalam lagi, sebenarnya apa yang kalian ketahui tentang oksigen? Gas oksigen merupakan gas yang tidak berwarna dan juga tidak berasa. Nah, oksigen sendiri dalam kimia memiliki lambang unsur O. Sedangkan di alam, oksigen tidak pernah ditemukan secara bebas. Oksigen selalu ditemukan dalam bentuk molekulnya, yaitu O2. Nah, unsur oksigen ini berdasarkan masanya merupakan unsur yang paling melimpah ketiga yang ada. Nah, sedangkan di kerak bumi sendiri, oksigen ada sekitar 49,2%. Di atmosfer bumi kita, 20,9% atau sekitar 21% merupakan gas oksigen. Gas oksigen merupakan gas yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Akan tetapi, di atmosfer bumi kita ini, oksigen hanya ada sekitar 21%. 77%-nya merupakan gas nitrogen, sisanya yaitu 1% yaitu adalah gas karbon dioksida. Nah, ternyata gas oksigen dengan persentase 21% ini sudah cukup untuk menopang kehidupan yang ada di bumi. Angka ini merupakan angka yang ideal bagi oksigen. Jika gas oksigen ini berada lebih dari persentase ini, akan terjadi beberapa kerusakan seperti rusaknya besi atau baja pada bahan bangunan karena akan lebih cepat untuk berkarat. Kemudian juga akan terjadi kebakaran hutan yang sulit untuk diatasi atau dipadamkan. Jika gas oksigen berada di bawah 21%, akan menimbulkan masalah pernafasan bagi manusia dan juga makanan yang dikonsumsi oleh manusia tidak akan dirubah menjadi energi untuk kita. Gas oksigen pertama kali ditemukan pada tahun 1773 oleh Carl Wilhelm di Uppsala. Nah, setahun setelahnya yaitu pada tahun 1774, Joseph Priestley ikut mengemukakan pendapatnya dan menjelaskan tentang gas oksigen yang dia temukan. Beberapa tahun setelahnya pada tahun 1777, Anthony Lavoisier mengemukakan pendapatnya tentang gas oksigen. Nah, ternyata Islam sendiri sudah menjelaskan tentang oksigen jauh sebelum para ilmuwan tersebut mengemukakan pendapat mereka, yaitu dibuktikan di dalam Al-Quran terdapat beberapa surah yang menjelaskan tentang oksigen. Salah satunya yaitu pada Al-Quran surah Al-An'am ayat 125 yang artinya, barang siapa dikehendaki oleh Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi sesat, maka dia akan menjadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Nah, mengapa dalam surat ini Allah memberikan perumpamaan kepada kita seakan-akan sedang mendaki ke langit? Ternyata menurut ilmu pengetahuan, kondisi di langit seperti di dataran tinggi ataupun gunung lebih sedikit kadar oksigen yang ada, sehingga ketika manusia berada di tempat tersebut akan mengalami kesulitan bernafas atau sesak nafas. Nah, ternyata semakin tinggi suatu tempat, tekanan udaranya akan semakin rendah. Nah, ketika tekanan udaranya rendah, maka kadar oksigen di tempat tersebut akan lebih menyebar dan menjadikan kadar oksigennya lebih sedikit. Dalam ilmu kimia sendiri dikenal persamaan gas ideal dan juga persamaan gas nyata van der Waals yang menyatakan bahwa tekanan akan berbanding lurus dengan jumlah molekulnya, yang artinya jika tekanannya semakin rendah maka jumlah molekulnya juga akan semakin sedikit atau semakin rendah. Kemudian juga dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 71-72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumun narallati turun
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan pohon? Kamukah yang menumbuhkan pohon itu atau kami yang menumbuhkannya? Juga dalam Al-Quran surah Yasin ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Yang artinya, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari pohon yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari pohon itu. Ayat tersebut pada umumnya menjelaskan tentang bagaimana oksigen dapat terbentuk dan juga bagaimana api dapat menyala. Nah, mengapa jumlah gas oksigen yang ada di atmosfer bumi yang hanya 21% ini dapat terus digunakan oleh manusia? Salah satunya karena ada pohon. Nah, seperti yang kita ketahui, pohon selalu melakukan yang namanya fotosintesis. Proses fotosintesis ini memerlukan karbon dioksida, cahaya matahari, dan juga klorofil yang berasal dari pohon, atau tepatnya berasal dari zat hijau yang ada pada daun. Nah, dari proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen, gas oksigen, yang nantinya dapat digunakan kembali oleh manusia. Dalam ayat tadi, mengapa Allah menjelaskan dengan kata-kata api yang dinyalakan dengan pohon? Sebenarnya maksudnya adalah api kan tidak dapat menyala jika tidak ada oksigen. Nah, oksigen sendiri dihasilkan oleh pohon. Jadi secara tidak langsung api dapat menyala karena ada pohon. Nah, api sendiri memerlukan ketiga komponen yang penting untuk dapat menyala. Yang pertama yaitu oksigen, yang kedua yaitu bahan bakar, dan juga sumber panas. Nah, oksigen sendiri ini fungsinya untuk mempertahankan proses pembakaran yang terjadi. Nah, seperti yang kita tahu, api itu tidak dapat menyala kalau tidak ada oksigen atau ketika ada karbon dioksida yang mengelilinginya. Nah, contoh kecilnya adalah ketika kita menyalakan lilin. Nah, kemudian lilin itu kita tiup, apinya akan padam kan, akan mati. Nah, hal ini dikarenakan api yang tadinya menyala dengan oksigen di sekelilingnya, ketika kita tiup, kita mengeluarkan karbon dioksida dari mulut kita, yang menyebabkan di sekeliling api itu gas oksigennya tergantikan oleh karbon dioksida yang kita keluarkan. Nah, makanya api dapat padam. Masya Allah, ternyata Islam sudah menjelaskan tentang hal yang begitu penting untuk kehidupan kita sekarang ini, yaitu gas oksigen, yang ternyata sudah dibahas di dalam Al-Quran jauh sebelum gas oksigen sendiri dikenal bagi manusia. Semoga dengan penjelasan ini dapat membuat kita untuk lebih bersyukur dan juga memanfaatkan hidup kita sebaik mungkin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.